Pintu kos-kosan yang biasanya riuh dengan suara televisi penghuni lain terasa senyap. Hanya suara jangkrik dan detak jam dinding yang terdengar sayup dari ruang tamu. Tirai jendela kamar Sinta setengah tertutup, menyisakan cahaya lampu jalan yang masuk samar, menambah redup lampu bohlam kuning di langit-langit. Pak Dharma berdiri kaku di dekat pintu kamar. Bajunya sedikit kusut. Kancing teratas kemejanya terbuka karena terburu-buru memperbaiki keran bocor tadi. Sinta duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan senyum tipis. Senyum yang entah kenapa terasa seperti undangan. "Ayo, Pak, duduk saja. Capek kan berdiri terus?" ucap Sinta lembut, sambil menepuk sisi ranjangnya. Pak Dharma ragu sejenak. Sebagai pemilik kos, ia tahu seharusnya tidak masuk ranjang penghuni, apalagi duduk di sana. Tapi entah mengapa malam itu, logika dan aturan seperti tak lagi punya suara. Ia pun duduk, menjaga jarak sejengkal dari Sinta. Namun jarak itu justru terasa menyiksa. Ada magnet tak kasat mata yang menarik mereka semakin dekat. Nafas Pak Dharma berat, terasa hangat di udara kamar. Sinta bisa mendengarnya jelas, bahkan merasakan getarannya. "Pak, tangan Bapak dingin sekali." Sinta tiba-tiba berani meraih tangan Pak Dharma. Jari-jarinya kecil dan halus, kontras dengan tangan Pak Dharma yang kasar dan penuh bekas kerja keras. Saat tangan mereka bersentuhan, aliran listrik seolah menjalar dari kulit ke hati. Pak Dharma menatapnya, terdiam cukup lama. Sorot matanya sudah tak lagi seperti seorang bapak kos kepada penghuni. Itu tatapan seorang lelaki yang haus akan kedekatan. "Sinta, apa kamu yakin dengan ini?" Suaranya parau, nyaris berbisik. Sinta tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, lalu merapatkan tubuhnya, membuat bahu mereka bersentuhan. Pak Dharma merasa jantungnya melonjak, seperti anak muda pertama kali berdekatan dengan gadis pujaannya. Keheningan makin menegangkan. Lalu, tanpa sadar, Pak Dharma meraih wajah Sinta dengan kedua tangannya. Wajah itu begitu dekat. Wangi rambutnya menelusup masuk ke indera, meleburkan segala penyesalan dan ragu. Bibir mereka akhirnya bertemu, awal yang ragu, lalu semakin dalam. Sinta menahan napas. Tangannya refleks menggenggam lengan Pak Dharma. Ciuman itu bukan sekadar pertemuan bibir, tapi luapan dari kesepian yang dipendam terlalu lama. Ada ketergesaan, ada kerinduan, ada keberanian yang selama ini terbelenggu. Pak Dharma hampir tak percaya dirinya berani sejauh itu. Tangannya bergetar ketika menyentuh bahu Sinta, merasakan kehangatan kulitnya melalui kain tipis yang ia kenakan. Sinta pun tak menolak, malah semakin mendekat, menyandarkan tubuhnya ke dada bidang yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. "Pak," bisiknya lirih, "jangan berhenti." Kata-kata itu meledakkan kendali yang tersisa. Pak Dharma memeluknya erat, seperti takut kehilangan momen itu. Mereka terhanyut dalam gelombang rasa. Tubuh mereka saling mencari, saling melengkapi. Tiap desahan napas dan bisikan kecil menjadi musik pengiring malam yang intim. Di luar, angin malam menggoyang daun-daun, seakan menjadi saksi. Di dalam kamar, waktu berjalan lambat. Hanya ada mereka berdua, tenggelam dalam pelukan dan canda nakal yang terlarang tapi begitu memabukkan. Sinta tertawa kecil di sela keintiman itu, tatapannya jahil. "Bapak nggak segagah ini waktu memperbaiki keran, ya?" Candanya sambil mencubit pelan. Pak Dharma terengah, ikut tertawa pendek, lalu membalas dengan bisikan nakal yang membuat Sinta menutup wajahnya malu-malu. Malam itu, batas antara pemilik kos dan penghuni benar-benar lenyap. Yang tersisa hanyalah dua hati kesepian yang akhirnya menemukan kehangatan di pelukan satu sama lain. Hujan baru saja reda. Aroma tanah basah masih menempel di udara, membuat suasana malam itu terasa lembut sekaligus dingin. Di lantai 2 kos, Sinta berdiri di depan wastafel kamarnya sambil menghela napas panjang. Keran airnya bocor sejak sore, dan air terus menetes membuat lantai sedikit becek. Ia sudah mencoba menutupnya dengan kain, tapi tetap saja air menetes tanpa henti. "Duh, ribet banget," gumamnya sambil menggigit bibir. Ia melirik jam dinding, pukul 8 malam. Biasanya, ia malas mengganggu orang pada jam segini, tapi kali ini ia terpaksa.
Dengan langkah ragu, Sinta berjalan keluar kamar. Ia mengetuk pintu rumah kecil di depan kos, tempat Pak Dharma tinggal. Tak lama, pintu terbuka. Lelaki parubaya itu muncul dengan kaos tipis dan celana pendek rumah. Rambutnya agak berantakan, tapi wajahnya tetap teduh. "Ada apa, Sinta? Malam-malam gini kok nyari bapak?" tanyanya sambil tersenyum tipis. "Ini, Pak, keran kamar saya bocor. Dari tadi nggak bisa berhenti netes," jawab Sinta agak malu. Pak Dharma mengangguk, lalu mengambil obeng dan kunci Inggris kecil dari meja ruang tamu. "Oke, ayo, Bapak bantu periksa." Kamar Sinta saat itu wangi lembut. Aroma parfum bercampur dengan semerbak sabun. Pak Dharma masuk dengan hati-hati, berusaha fokus pada keran. Namun matanya tak bisa sepenuhnya menghindar. Kamar itu rapi, dinding ditempeli beberapa foto kecil. Ada boneka di atas ranjang, dan Sinta berdiri di dekat pintu, mengenakan kaos longgar dengan celana pendek. Tampilan sederhana, tapi justru membuat jantung Pak Dharma berdetak tak beraturan. Ia jongkok memperbaiki keran, memutar baut, mengetuk sedikit, lalu mengelap tangan dengan kain. "Sudah beres. Coba kamu nyalakan sebentar, Sin." Sinta maju, memutar keran. Air keluar deras, lalu berhenti rapat. "Wah, berhasil, Pak," katanya riang. Senyumnya membuat Pak Dharma lupa sejenak bahwa ia sedang berusaha menjaga jarak. "Ya, gitu aja kok repot," ucap Pak Dharma, mencoba berlagak tenang. Sinta tersenyum lagi, lalu menatapnya dengan tatapan agak lama. "Bapak ini selalu bisa diandalkan ya. Apa-apa bisa beres kalau ada Bapak." Pak Dharma terkekeh kecil, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar. Pujian sederhana itu terasa berbeda ketika keluar dari bibir Sinta. Ia merasa lebih muda, lebih berarti. "Kalau semua penghuni kos kayak kamu, Bapak mungkin tambah semangat tiap hari," jawabnya, setengah bercanda. Sinta tertawa kecil, lalu dengan enteng duduk di tepi ranjang. "Pak, duduk sini aja. Masa berdiri terus? Kan udah capek dari tadi." Pak Dharma menoleh, sedikit kaget dengan undangan itu. Hatinya berdebar. Duduk di ranjang penghuni kos? Itu jelas bukan hal biasa. Tapi tatapan Sinta begitu tenang, seolah tidak ada salahnya. Akhirnya ia menyerah, duduk di ujung ranjang. Jarak mereka hanya sejengkal. Suasana langsung berubah, hening, tapi penuh arus yang tak kasat mata. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Suara Sinta lirih, tapi jelas. "Apa itu?" "Bapak nggak pernah kesepian, ya? Tinggal sendirian di depan kos, ngurusin semuanya sendiri?" Pertanyaan itu menohok jantung Pak Dharma. Ia terdiam, matanya menatap lantai. "Ya, kadang. Bapak kesepian juga, tapi udah terbiasa." Sinta menatapnya lama. Senyum di bibirnya berubah jadi lirih, penuh empati. "Saya juga kadang merasa kesepian di sini, Pak. Jauh dari keluarga. Kalau nggak ada Bapak, saya nggak tahu deh bisa betah apa nggak." Hening lagi. Hanya suara jam dinding berdetak. Namun hening itu terasa intim, bukan canggung. Perlahan, Sinta mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Pak Dharma. Tangan Bapak dingin banget, kayak nahan sesuatu. Pak Dharma terkejut, tubuhnya menegang. Tapi ia tidak menarik tangannya. Justru, ia merasakan aliran hangat dari sentuhan itu. "Sinta," suaranya parau. "Kamu yakin?" Sinta menatap matanya dalam-dalam. Senyum tipisnya penuh arti. Matanya berkilat seolah mengirim pesan rahasia. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya merapat sedikit hingga bahu mereka bersentuhan. Degupan jantung keduanya berpacu. Ruang kamar seolah menyempit. Udara menebal. Obrolan ringan berubah jadi tarikan magnet yang tak terelakkan. Dan 1 jam kemudian, momen itu meledak menjadi malam penuh keintiman yang tak akan mereka lupakan. Malam itu suasana kos tenang. Sebagian besar penghuni sudah masuk kamar masing-masing. Hanya terdengar samar suara televisi dari kamar ujung. Lampu teras kos menyala kuning,
memantulkan bayangan samar di lantai yang lembab sisa hujan sore tadi. Sinta duduk sendirian di kursi kayu depan kamarnya, sambil menyesap teh hangat dari gelas kaca. Rambutnya dibiarkan tergerai, menutupi sebagian wajah. Ia menikmati sepi malam, tapi di balik itu, ada rasa kesunyian yang menusuk. Dari jauh, ia melihat Pak Dharma keluar dari rumah kecilnya. Lelaki itu membawa sapu dan kantong plastik, tanpa hendak merapikan halaman kos meski sudah larut. "Pak, kok malam-malam masih bersih-bersih?" tanya Sinta. Suaranya pelan tapi cukup terdengar. Pak Dharma berhenti, menoleh, lalu tersenyum. "Kalau besok pagi sudah sibuk, suka lupa. Jadi sekalian malam aja, biar besok nggak ada sampah berserakan." Sinta mengangguk. Ada sesuatu yang hangat dari cara Pak Dharma bicara. Tenang, sederhana, tapi penuh tanggung jawab. Ia memperhatikan gerakan lelaki itu, menyapu dedaunan dengan sabar, lalu mengikat kantong plastik. Entah kenapa, malam itu Sinta tidak masuk ke kamar. Ia ingin tetap di kursi, hanya untuk melihat. Ada aura yang menenangkan sekaligus memikat dari sosok lelaki yang selama ini ia anggap sekadar pemilik kos. Beberapa hari kemudian, momen kecil lain terjadi. Siang hari, saat penghuni lain kuliah atau bekerja, kos terasa sepi. Sinta keluar kamar membawa cucian, hendak menjemurnya di halaman. Saat ia mengibaskan kaos ke tali jemuran, ia sadar Pak Dharma berdiri di teras rumahnya, diam-diam memperhatikannya. Tatapan itu tidak kasar, tidak liar, justru sebaliknya, ada kekaguman yang ditahan. Begitu mata mereka bertemu, Pak Dharma buru-buru mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk menyalakan rokok. Sinta tersenyum kecil, ada getaran aneh di dadanya. Tatapan itu membuatnya merasa cantik, diperhatikan. Bukan tatapan asal, tapi tatapan yang menghargai. Sejak hari itu, Sinta mulai peka. Ia sadar bahwa hampir setiap sore, dari sudut mata, ia bisa menangkap Pak Dharma meliriknya sebentar. Saat ia menyapu halaman, saat ia menjemur pakaian, bahkan ketika sekadar duduk membaca buku. Awalnya ia berpura-pura tidak tahu, tapi diam-diam ia menikmatinya. Ada rasa nakal yang tumbuh, rasa ingin tahu sampai sejauh mana lelaki itu bisa menahan diri. Beberapa malam setelahnya, listrik kos sempat padam sebentar. Penghuni lain heboh. Ada yang menjerit kecil dari kamar, ada pula yang menyalakan senter ponsel. Sinta yang sedang membaca terpaksa keluar ke teras. Pak Dharma muncul membawa lampu darurat. "Tenang aja, sebentar lagi nyala. PLN di daerah sini suka begini kalau hujan deras," ujarnya. Sinta tersenyum lega. "Untung ada Bapak. Kalau enggak, mungkin saya udah ketakutan sendirian di kamar." Pak Dharma menoleh, menatapnya sebentar lebih lama dari biasanya. Dalam cahaya redup lampu darurat, wajah Sinta terlihat lembut, matanya berkilau. Ada jeda canggung, sebelum ia buru-buru memalingkan pandangan. Sinta menahan senyum. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda, semacam getaran yang hanya muncul ketika dua orang saling menyimpan rasa tapi belum berani mengungkapkannya. Seminggu penuh itu, benih-benih perasaan mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Dari tatapan yang cepat dialihkan, dari obrolan ringan di teras larut malam, dari perhatian kecil, seperti Pak Dharma yang tanpa diminta memperbaiki lampu lorong depan kamar Sinta, atau Sinta yang dengan sengaja membawakan segelas teh hangat saat ia melihat Pak Dharma lembur mencatat biaya kos. Bagi Sinta, Pak Dharma bukan lagi sekadar pemilik kos. Ia adalah sosok laki-laki yang tegas, tapi menyimpan kesepian. Dan itu justru membuatnya semakin menarik. Bagi Pak Dharma, Sinta bukan sekadar penghuni baru. Ia adalah cahaya segar, senyum yang mampu mengusir lelah, dan godaan yang membuat hatinya kacau setiap malam. Dan dalam hati kecil mereka, keduanya mulai tahu, ada sesuatu yang akan terjadi. Cepat atau lambat, batas antara bapak kos dan penghuni kos itu akan goyah. Hari itu matahari siang begitu terik. Sinta baru saja tiba di kos dengan beberapa koper besar. Keringat membasahi dahinya. Wajahnya lelah setelah perjalanan jauh dari kampung halaman. Ia berdiri canggung di depan gerbang,
berusaha mengetuk pintu rumah kecil di samping kos. Tak lama, pintu terbuka. Seorang lelaki berusia sekitar 40-an keluar dengan kaos polos dan celana panjang sederhana. Wajahnya teduh. Garis senyum samar terlihat meski kulitnya sedikit legam oleh matahari. "Cari siapa, Mbak?" tanyanya. Sinta mengangguk sopan. "Saya Sinta, Pak, yang kemarin sudah janjian mau ngekos di sini." "Oh, iya, saya Dharma, pemilik kosnya. Masuk dulu." Dengan sigap, Pak Dharma membantu mengangkat koper Sinta yang berat. Tangannya kuat, urat-uratnya menonjol saat mengangkat barang. Sinta sempat melirik sekilas, merasa kagum sekaligus canggung. "Wah, kuat banget, Pak. Kalau saya sendirian, mungkin baru bisa sampai kamar minggu depan." Candanya sambil tertawa kecil. Pak Dharma ikut tertawa pendek. "Udah biasa, Mbak. Bapak tiap bulan angkat galon sama perbaiki atap. Jadi masih lumayanlah tenaganya." Canda sederhana itu langsung mencairkan suasana. Sinta merasa lebih nyaman. Kamar kos yang ditunjukkan sederhana. Ada ranjang kayu, lemari kecil, meja belajar, dan jendela yang menghadap ke halaman samping. Sinta menatap sekeliling, lalu menghela napas lega. "Pas banget, Pak. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil." Pak Dharma tersenyum, lalu menunjuk ke arah lampu yang agak redup. "Kalau malam kurang terang, bilang aja, nanti Bapak ganti bohlamnya. Jangan sungkan, ya. Di sini anggap aja rumah sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat hati Sinta sedikit hangat. Ada ketulusan dalam suara Pak Dharma. Malam pertama di kos, Sinta masih gelisah. Barang-barangnya belum sepenuhnya tertata, dan ia belum terbiasa dengan suara-suara asing. Jangkrik dari kebun belakang, suara motor lewat di jalan depan, dan sesekali tawa penghuni kos lain yang sudah lebih akrab. Saat ia sedang menata buku, terdengar ketukan di pintu. "Sin, ini Bapak bawain nasi bungkus. Takutnya kamu belum sempat makan." Suara Pak Dharma dari luar. Sinta membuka pintu. Ia tertegun sejenak melihat sosok lelaki itu berdiri dengan plastik berisi nasi pecel di tangannya. Senyum kecilnya terlihat tulus. "Wah, makasih banyak, Pak. Saya memang belum sempat keluar beli makan," ucapnya dengan mata berbinar. "Ya, sama-sama. Jangan sungkan, ya. Kalau ada apa-apa, tinggal panggil aja." Malam itu, Sinta makan dengan perasaan berbeda. Rasanya seperti ada seseorang yang memperhatikannya, meski mereka baru saja kenal. Hari-hari berikutnya, interaksi kecil semakin sering terjadi. Suatu pagi, Sinta bingung karena lampu kamarnya mati. Pak Dharma datang membawa tangga, memperbaiki sambil bercanda. "Lampunya ngambek kayak anak kecil, Sin. Untung ada Bapak yang bisa rayu." Sinta tertawa, merasa dekat tanpa sadar. Sore hari, ketika Sinta pulang belanja, kantong plastiknya robek. Pak Dharma yang kebetulan lewat langsung membantunya mengangkat belanjaan. "Kalau bawa banyak, panggil aja, biar Bapak sekalian olahraga." Tatapannya hangat, membuat Sinta tersipu. Malam minggu, Sinta duduk di teras membaca buku. Pak Dharma menghampiri, menawarkan teh hangat. Obrolan ringan terjadi, tentang kampung halaman, pekerjaan, dan sedikit bercanda tentang penghuni kos yang suka bikin ribut. Semua terasa sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu, ada benih yang tumbuh pelan-pelan. Sinta mulai merasa aman setiap ada Pak Dharma. Ia tahu lelaki itu bukan sekadar pemilik kos. Ia seperti sosok pelindung. Tapi jauh di dalam hatinya, ada getaran lain yang ia coba abaikan. Setiap kali tatapan Pak Dharma sedikit lebih lama dari biasanya, Sinta merasakan sesuatu yang berbeda. Pak Dharma sendiri diam-diam juga merasakan. Sinta bukan sekadar penghuni baru. Senyumnya bisa menghapus lelah. Cara bicaranya membuat rumah kos yang biasanya sepi menjadi lebih hidup. Namun sebagai pemilik kos, ia menahan diri, mencoba menjaga wibawa. Meski begitu, ada momen kecil yang membuat keduanya sadar, hubungan ini tidak akan berhenti pada sekadar pemilik dan penghuni.
Ada tarikan yang lebih kuat, meski belum mereka akui. Malam kembali turun, sama seperti malam-malam sebelumnya di rumah kos itu. Angin menyusup lewat jendela, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang jatuh di halaman. Lampu jalan berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di dinding-dinding kamar. Di dalam, Sinta berbaring di ranjangnya. Napasnya teratur, namun matanya enggan terpejam. Pikirannya melayang pada hari-hari yang sudah dilalui sejak pertama kali ia menjejakkan kaki di tempat ini. Dari canggungnya perkenalan, obrolan ringan yang lama-lama terasa dekat, hingga kehangatan yang akhirnya melampaui batas penghuni dan pemilik kos. Ia sadar, hubungan ini bukan sekadar main-main. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah keterhubungan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal hati yang diam-diam menemukan tempatnya. Sinta menggulung selimut, tersenyum kecil. Entah apa yang akan terjadi besok, tapi malam ini, aku tahu, aku tidak sendirian. Di teras depan, Pak Dharma duduk dengan rokok yang sudah setengah habis. Pandangannya kosong, namun hatinya penuh. Ia mengingat bagaimana semua ini bermula, dari sekadar sapaan sederhana saat menyambut penghuni baru, hingga kini, ada rasa yang begitu sulit dilepaskan. Ia tahu, jalan di depan tak selalu mudah. Ada rahasia yang harus disimpan. Ada rasa yang mungkin sulit diterima dunia. Tapi dalam kesepian malam, ia merasa tidak lagi hampa. Kehadiran Sinta telah memberi warna, menghidupkan kembali ruang-ruang sunyi dalam dirinya. Asap rokok terakhir ia hembuskan ke udara, melayang perlahan lalu hilang ditelan angin. Di balik itu, ada janji yang tak pernah terucap, untuk menjaga, untuk menyayangi, meski tanpa kata-kata. Dan di rumah kos sederhana itu, dua hati yang berbeda usia kini berdetak dalam irama yang sama. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir kisah mereka kelak. Namun satu hal pasti, apa yang pernah mereka bagi, tak akan hilang begitu saja. Ia akan tinggal, menjadi jejak hangat yang tersimpan di antara dinding, jendela, dan malam-malam sunyi.